Bagaimana jika kita melihat seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan, lalu dia terjatuh, dan dia mengatakan bahwa saya tidak bakat untuk jalan ataupun berlari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Hendy. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan Allah mudahkan dalam menggapai rizkinya. Banyak di antara kita yang berpikir ataupun berpendapat bahwa ketika kita akan menjadi seorang pengusaha yang sukses ataupun menjadi pebisnis yang handal, maka harus memiliki bakat berdagang ataupun bakat menjual. Dan banyak juga di antara kita yang berpikir bahwa ketika orang tuanya sukses dalam dunia bisnis ataupun usaha, maka secara otomatis anaknya pun sangat berbakat dalam bisnis ataupun dunia usaha. Padahal belum tentu. Bisa jadi anak tersebut menjadi pandai berbisnis ataupun pintar dalam berwirausaha, mungkin karena orang tuanya sejak kecil sudah mengajarkannya dunia bisnis. Sehingga faktor bakat ataupun faktor keturunan bukan menjadi faktor utama sebagai penentu kesuksesannya. Makanya menurut saya, anggapan orang yang menyatakan bahwa bakat yang dibawa sejak lahir adalah modal dasar untuk kita terjun dalam berbisnis ataupun berwirausaha adalah kurang tepat. Siapapun kita, apapun latar belakang keluarga kita, mempunyai kesempatan yang sama untuk berbisnis dan sukses. Contoh yang paling nyata dan yang paling sering kita lihat adalah ketika anak kecil sedang belajar berjalan. Apakah ketika dia sedang belajar berjalan dan terjatuh, dia mengatakan bahwa saya tidak bakat untuk jalan ataupun berlari? Tidak pastinya. Step by step ia lakukan sampai dengan ia bisa berjalan ataupun berlari. Semua anak kecil mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar jalan ataupun berlari sampai dengan ia bisa berjalan dan berlari. Tidak terbatas hanya pada orang-orang ataupun anak-anak golongan tertentu saja. Contoh lain, mari kita lihat dari pengusaha asli Indonesia, pribumi asli, yaitu pengusaha yang dijuluki dengan si anak singkong. Mungkin kita semua sudah mengenalnya, Bapak Hairul Tanjung. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Bapak Hairul Tanjung tentang bakat menjadi pengusaha. Saya menjadi pengusaha bukan karena bakat, tapi karena terpaksa. Karena saya kebetulan lahir dari keluarga yang kurang mampu. Pada waktu sekolah, sejak SD kelas 5, SMP, dan SMA, saya pelan-pelan sudah mulai cari uang. Mulai berjualan es pambu dan kacang. Nah, di balik kesuksesan Bapak Hairul Tanjung ternyata menyimpan kisah yang sangat menginspirasi kita semua. Beliau menjadi pengusaha ternyata bukan karena bakat, tapi lebih karena keadaan terpaksa. Karena ia terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Sejak SD sudah mulai mencari uang sendiri dengan jualan es pambu dan kacang. Cerita lainnya, teman-teman kenal orang ini? Dia adalah Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Apa yang dia katakan tentang dunia bisnis, dan apakah bakat merupakan syarat utama dalam memulai ataupun merintis sebuah bisnis? Saya tidak tahu apa-apa ketika memulai. Saya berumur 19 tahun ketika saya memulai Facebook. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu sama sekali tentang bisnis. Dan bahkan saya tidak tahu bahwa saya sedang memulai sebuah perusahaan. Ada banyak kesalahan yang saya temui. Saya tidak tahu bisnis, saya tidak peduli pada bisnis. Tapi saya peduli satu hal, menghubungkan 1 miliar orang. Itulah misi kami, menghubungkan seluruh orang di dunia. Seringkali saya berpikir, kesalahan apa yang harus saya hindari? Maka jawabannya adalah, jangan repot-repot menghindari kesalahan. Karena kita akan membuat banyak kesalahan. Yang lebih penting adalah belajar dengan cepat dari kesalahan. Apapun kesalahan yang kita buat, tidak mudah menyerah, terus berlari, dan menembus dinding. Itulah yang dikatakan oleh Mark Zuckerberg sebagai pendiri Facebook. Pada saat memulainya, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu bisnis, tapi dia hanya punya satu misi, yaitu menghubungkan seluruh orang di dunia. Contoh lain, teman-teman sudah kenal dengan orang ini. Dia adalah Jack Ma, bosnya Alibaba Group. Suatu hal yang paling saya syukuri adalah kesalahan dan penolakan yang saya dapatkan. Tanpa itu semua, tidak akan pernah ada Alibaba. Dalam 18 tahun terakhir, setiap hari kami membuat kesalahan. Setiap hari kami mengalami penolakan. Dan penolakan yang kami rasakan adalah sangat alami. Kita harus membuktikan diri kita terlebih dahulu,
baru orang lain akan membantumu. Saya mendorong untuk anak-anak muda dan pengusaha belajar dari kesalahan, menyikapi kesalahan dengan baik, tidak pernah menyerah, bangkit lagi, dan berjuang lagi. Itulah yang dikatakan oleh Jack Ma sebagai bosnya Alibaba Group. Dia memulai bisnisnya dengan segala keterbatasan dan bahkan tidak mempunyai bakat bisnis. Tapi dia memiliki cita-cita ingin mendorong anak-anak muda, bisnis-bisnis kecil, dan para wanita agar memiliki masa depan yang cerah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari ketiga contoh pengusaha sukses yang saya ceritakan tadi, dapat kita ambil 3 pelajaran penting dalam berbisnis. Yang pertama, bakat tidak penting. Yang terpenting adalah minat atau keinginan kita dalam berbisnis atau merintis sebuah usaha. Kita semua mempunyai kesempatan yang sama, baik orang tua kita sebagai pengusaha ataupun orang tua kita bukan sebagai pengusaha. Sama-sama memiliki kesempatan yang sama. Bakat ataupun keturunan bukan menjadi faktor utama penentu kesuksesan bisnis ataupun usaha kita. Yang kedua, mempelajari bisnis yang akan kita tekuni. Belajar bisa kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Bisa kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, ataupun kepada orang-orang yang sudah sukses. Sumbernya pun beragam, bisa dari buku, ataupun internet, ataupun media-media sosial, ataupun media online. Sambil mempelajari sebuah bisnis, kita juga bisa sambil melakukan bisnis, atau learning by doing. Yang ketiga, bulatkan tekad kita untuk berbisnis ataupun berwirausaha. Membangun bisnis bukanlah hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit jika kita sudah tahu ilmunya. Membangun bisnis bukan perkara 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi jangka panjang. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan tentang masalah bakat dalam berbisnis. Jika ada kekeliruan, murni datangnya dari saya karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang memiliki pengalaman ataupun cerita sukses dalam berbisnis ataupun berwirausaha, baik online maupun offline, dapat diceritakan di kolom komentar, agar teman-teman kita yang ingin memulai usaha ataupun bisnis bisa bersemangat. Baik Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, akhir kata saya doakan agar kita semua Allah jaga kesehatannya, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah mudahkan dalam menggapai rizkinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.